Jadi ingat Bapak Ibu, orang yang meremehkan sholat dan apa tak lagi meninggalkan sholat, tak perlu Bapak Ibu capek-capek mendoakan umur dia berkah, tidak perlu. Sudah mesti Allah cabut. Yang perlu kita doakan, ya Allah semoga dia tobat. Itu yang paling kita doakan. Ada 3 ibadah Bapak Ibu yang membuat wajah itu bersih. Satu, orang yang menjaga wudhu dia. Orang yang menjaga sholatnya 5 waktu tadi, wajah dia bercahaya. Dan yang ketiga, orang yang baca Al-Quran. Terjadi hari kiamat kata Nabi, sampai umatku itu akan meninggalkan sholat dan mereka menghilangkan sedikit demi sedikit nilai-nilai Islam itu dari diri mereka. Wa yabqalhu ta'ala, tinggallah keburukan-keburukan pada diri mereka kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan ketenangan dan ketabahan dalam hati kita karena keimanan kita. Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan kepadanya. Allah anugerahkan anak-anak yang selalu taat kepada kedua orang tuanya. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang taat beribadah. InsyaAllah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh kelak di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah luaskan rezeki, kemudian Allah istiqamahkan, Allah tanamkan dalam diri dia keimanan, Allah athbata fi qulubihimul iman, Allah tetapkan keimanan dalam diri mereka istiqamah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita masuk pada dosa yang keempat, dosa besar yang keempat, masih pada yang meninggalkan salat. Di halaman ke-18 ini ada pasal selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas berbagai macam hal tentang orang-orang yang meninggalkan salat dan klasifikasinya. Ada yang sengaja meninggalkan salat, ada yang tidak sengaja meninggalkan salat. Jadi ada orang yang meninggalkan salat itu sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang kemudian melalaikan salat. Ada yang kemudian lalai di situ, ada yang kemudian lalai karena perbuatan. Ada yang kedua, ada yang lalai memang bukan karena disengaja. Nah ini sudah kita sampaikan semua. Dan ada orang-orang yang mendapatkan ma'fu anhu dari Allah. Rufi'al qalam, yang kemarin kita sudah sampaikan. Sabiyu hatta yablugh. Kemudian orang yang tidur hatta yastaiqid. Kemudian orang yang tidak berakal sampai dia sadar. Orang-orang ini yang diberikan ampunan oleh Allah atau ma'fu anhu. Tertidur sampai dia terbangun, tidur dia sampai dia terbangun. Tidur dalam maksud adalah ketika dia tidur tapi kemudian tak sadar alarm sudah berbunyi dan lain sebagainya. Nah kondisi ini kemudian dimaklumi sampai dia terbangun. Ketika dia terbangun tidak boleh ada aktivitas yang lain kecuali dia melaksanakan salat.
Ketika dia langsung solat, barulah oleh para ulama dikatakan terhitung masuk dalam pada hitungan solat. Kalau tidak, bangun dia di jam 8 dia masih beraktivitas yang lain, baru kemudian dia solat, maka itu tak terhitung. Itu ghaflah. Dia sudah melalaikan solat dan bahkan masuk dalam kategori meninggalkan solat. Ibnu Katsir misalkan, Wahbah Zuhaili misalkan, Al-Maraghi misalkan, dalam tafsirnya mengatakan, ketika Allah mengatakan ma salakakum fi saqar, lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin misalkan. Kata para ulama tafsir mentafsirkan ayat tersebut, kata para ulama, ketika ada orang yang meninggalkan salat, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini Allah yang berkata, maaf, neraka sakar. Ini Allah yang kata. Tapi kata para ulama tafsir, yang dimaksud orang yang masuk ke dalam neraka sakar itu adalah orang yang meninggalkan salat itu bukan meninggalkan qat'i, bukan meninggalkan mutlak, tapi lalai dari salat. Jadi yang dimaksud dengan neraka sakar itu lalai dengan salatnya. Tapi justru orang-orang yang meninggalkan salat yang betul-betul meninggalkan salat secara mutlak, dia tak salat begitu. Bahkan salat subuh tidak, salat zuhur tidak, salat asar tidak, salat maghrib tidak, salat isya tidak. Mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka sakar, tapi justru dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sampai pada poin tersebut. Sekarang kita masuk pada pasal selanjutnya, masih dalam bab tarikus shalah. Kata para ulama, kata Imam Az-Zahabi, mata yu'mar as-sahib, mata yu'mar as-sabi bis shalah. Kapan anak itu disuruh salat? Dan Nabi mengatakan, muru as-sabi bis salati idza balagha 7 sinin. Suruh anakmu salat pada umur 7 tahun. Jadi 7 tahun tu suruh salat. Kalau pada umur 9 tahun tak mau salat, baru kemudian dipukul gitu dia. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu alaih. Kalau sudah sampai 9 sampai 10 tahun, dia masih tidak mau salat, kata Nabi, pukullah dia. Pukul di sini Bapak Ibu itu menjadi poin penting bagi para ulama. Tidak ada pukul yang dimaksud di sini itu bukan pukul dalam kategori pukul orang mengamuk. Dipukulnya habis-habis sampai mau mati anaknya. Nah, tidak, bukan begitu. Pukul untuk memberikan efek peringatan kepada anak. Dan bukan pukul kebencian. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Artinya memukul anak bukan karena kebencian. Wa fi riwayatin muru auladakum bis salati wa hum abna 7. Kata Nabi, suruh anak-anak kalian salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10. Kalau memang sudah 10 tahun tapi tak masih salat juga, tak salat juga kata Nabi dalam riwayat yang lain, maka silahkan pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Sudah saatnya kalian memisahkan dia di umur itu, kata Nabi, tempat tinggalnya sendiri. Artinya kita sudah memberikan pendidikan. Pendidikan akidah diajarkan kepada anak ketika anak masih kecil. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika anak keluar daripada rahim daripada ibu, seorang bayi keluar daripada rahim ibunya, maka dia diperdengarkan kalimat pertama yang dia dengarkan adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kemudian dikomahkan. Itu tandanya pendidikan tauhid dari sejak dini ketika dia lahir. Bukan ketika anak lahir itu kemudian diperdengarkan musik poco-poco. Maka lain cerita nanti anak itu. Bagaimana geleng kepalanya makin kuat gitu nanti kecil. Sehingga kata para ulama, ketika dia lahir, pendidikan tauhid pertama kali yang diajarkan dan disunnahkan oleh para nabi, oleh nabi dan para sahabat dan para ulama adalah memperdengarkan kalimat tauhid, yaitu kalimat azan. Allahu Akbar takbir. Kemudian sepanjang itu kita diwajibkan memberikan pendidikan kepada anak, pendidikan tauhid. Sampailah umur dia masa 7. Kenapa kok pada 7 tahun kita menyuruh anak untuk sholat? Akalnya mulai sadar, mulai muncul, mulai bekerja, mulai berfikir. Itu pada umur 5 sampai 7 tahun. Itu sudah mulai berfikir. Umur anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu umur yang sudah mulai berfikir. Maka pada umur yang mulai berfikir itu, kata para pakar pendidikan, ajarkan anak yang terbaik.
Kalau yang diajarkan pada umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun itu yang diajarkan musik, maka yang akan terngiang di telinganya adalah musik. Tapi jika yang diperdengarkan adalah Al-Quran, pendidikan, solatnya, puasanya, zakatnya, kemudian segala kebaikan, maka itulah yang menjadi poin penting bagi dia, yang akan selalu dia ingat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam dunia pendidikan itu fasenya ada namanya daurut tufulah, daurus sabi, daurut tufulah, daurul walad, kemudian ada daurus suyukhah. Itu ada semua tahapan-tahapan umurnya, Pak. Dari anak baru lahir, kemudian menjadi seorang anak, dari anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi suyukhah, yang tua-tua. Dan itu ada masanya. Dan di masa-masa ini para ulama sudah membahas. Dalam dunia pendidikan oleh ulama sudah dibahas-bahas. Apa yang harus dilakukan pada umur-umur tertentu. Maka Nabi mengatakan 7 tahun. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Karena di umur 7 tahun hasil penelitian para ilmuwan pada anak umur 7 tahun itu adalah diqiyan dalam ingatan. Anak-anak mulai belajar mengingat secara mendalam pada umur 7 tahun. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa para ulama-ulama terdahulu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah bisa hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena pada umur 5 tahun ke atas anak itu sudah dilatih untuk mengingat, menghafal. Nah, di masa itulah masa yang terbaik. Kenapa umur 7 tahun? Karena ketika itu otaknya sedang bekerja untuk berpikir dan mengingat. Jika itu yang terus kita tanamkan di umur-umur tersebut, maka yakinlah, maka sampai dewasa nanti dia akan teringat. Oh dulu bapakku ngajarkan pada umur sekian, ngajarkan sholat. Tapi kemudian kalimat selanjutnya asarah. Kenapa di umur 10 tahun maka pukullah kalau dia masih tak sholat? Karena sudah di atas itu akan sulit Pak. Kalau dia sudah masuk masa remaja, 12 tahun, 11, 12, atau lebih tepatnya kata para ilmuwan itu 12 ke atas. Kalau sudah masa remaja, kita mengingatkan dia sholat, maka akan mulai terasa kesulitan bagi kita. Kenapa? Karena dia sudah punya lingkungan sendiri. Tambah lagi kalau dia sudah mulai lebih dewasa lagi, memukul sudah tidak mungkin, maka lebih daripada itu, kesulitan kita dalam memberikan pendidikan semakin bertambah. Maka di atas umur 25 tahun atau 20 tahun, 22 tahun ke atas, itu sudah kesulitan kalau nyuruh anak sholat. Sudah sulit. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau sekarang ada anak-anak tak sholat, orang tuanya susahnya minta ampun suruh sholat. Itu mungkin karena itu tadi. Karena dari kecil dia tidak dilatih untuk sholat. Yang kedua, karena faktor lingkungan. Kata Imam Al-Ghazali, lingkungan itu membangun. Sedangkan orang yang sudah terbiasa sholat, dihadapkan dengan lingkungan yang tidak pernah sholat, maka yakinlah anak itu tidak akan sholat dia. Kenapa? Lingkungan itu berat Pak. Pengaruh lingkungan berat. Makanya dikatakan remaja itu masa pertama kali mereka punya wadah dan lingkungan. Ketika dia berumur 12 tahun, dia masuk ke sholat, mohon maaf, SMP misalkan. Dan di situ dia sudah punya lingkungan sendiri. Dia sudah punya kawan-kawan dia sendiri. Dia akan melihat dengan kacamata dia. Loh, kok anak-anak yang lain tidak ada dipaksa orang tuanya untuk sholat? Kok aku dipaksa? Sehingga di sini dia berpikir. Akhirnya apa? Mohon maaf, terpengaruh dengan kawan-kawannya tak sholat. Akhirnya tak sholat dia. Kawanku je tak sholat. Akhirnya mereka terpengaruh. Semakin lama kita memberikan lingkungan itu kepada mereka, maka semakin lama pula mereka akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Bukan berarti kita menyalahkan lingkungan. Karena lingkungan tidak bisa disalahkan, memang kondisinya begitu. Yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Yang salah memilih lingkungan. Di umur 12 tahun ke atas. Makanya kata Nabi pada umur 10 kalau dia tak sholat, pukullah. Karena masih ada masa untuk memberikan peringatan. Kalau sudah sampai 12 tahun ke atas, kita sudah peringatkan, sulit. Apalagi kalau sudah 22 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas. Makin sulit bagi kita. Ditambah, mohon maaf, dia sudah kuliah. Lingkungannya sudah berbeda. Sudah berbeda lagi Bapak Ibu. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khutabi rahimahullah, hadzal hadis yadullu ala ighlaz al-uqubah.
Apa kata beliau, kata Imam Sulaiman Al-Khutabi, hadis ini itu dalil atas ighlazul uqubati lahu idza balagha tarikan laha. Dalil ini membolehkan bagi orang tua untuk memberikan peringatan kepada anak atau hukuman, baik berupa pukulan atau hukuman apapun kepada anak jika mereka meninggalkan sholat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala yahtajju bihi fi wujubi qitlati idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Kata para ulama dari kalangan Imam Syafi'i atau sahabat Imam Syafi'i mengatakan begini. Mereka menentang di sini berargumentasi bahwa sebenarnya ukubah tadi boleh diberikan kepada anak jika balagal wujub. Kalau mereka sudah balik dan sudah sampai masa kewajiban kepada mereka. Jadi kalau tak sampai kewajiban kepada mereka tidak usah, tidak ada masalah. Kata sahabat Imam Syafi'i, jika mereka meninggalkan itu dengan sengaja dan muta'ammidan terus menerus di masa balik mereka dan pada masa itu mereka sudah wajib. Fayaqul idza istahaqqa ad-darba wa huwa ghairu balighin. Kemudian fayadullu ala annahu yustahaqqu ba'da al-bulugh min al-uqubati ma huwa ablaq min ad-darbi wa laysa ba'da ad-darbi syai' ashaddu min al-qatl. Apa kata para ulama, kata dari kalangan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yang berhak memberikan pukulan itu kepada anak yang umurnya belum sampai dewasa, maka yang diberikan peringatan itu dalam tingkatan yang betul-betul memberikan peringatan, bukan pukulan yang benar-benar pukulan. Fayadullu ala annahu yustahaqqu. Tujuannya untuk memberikan nanti kalau dia sudah dewasa baru diberikan pukulan beneran, untuk agar dia kecil ini sadar dia. Nanti kalau sekarang saja belum dewasa, belum besar saja aku sudah dimarahi kalau meninggalkan sholat, apalagi kalau sudah dewasa, bisa jadi lebih daripada itu hukuman yang diberikan. Nah, kata sahabat para Imam Syafi'i tadi, maka poin pentingnya adalah ketika mereka sengaja meninggalkan sholat, ingatkan mereka, berikan peringatan yang setara. Maka kata para ulama hadis yang lain memahami kalimat fadribuhu, kalimat memukul itu adalah disebut sebagai kiasan, peringatan. Diartikan sebagai peringatan. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmi tarikis salah. Telah terjadi perdebatan ulama di dalam hukum meninggalkan salat. Faqala Malik wasyafi'i wa Ahmad rahimahumullah tarikus salah yaqtulu darban bisayf fi rukbatihi. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, yaqtul darban bisayfi fi raqbatihi, dipukulkan atau dibunuh dia dengan pukulan pedang pada badan dia. Thumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi uzrin hatta yakhruju waqtiha. Apa kata dia, kata para ulama, kalau ada orang yang meninggalkan salat, kata Nabi dalam riwayatnya begini, man taraka salah, yang meninggalkan salat faqad kafara, dia sudah kafir. Tapi kata para ulama, yang disebut dengan kafir di sini apa kata para ulama? Jika dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi kalau dia ada uzur atau keluar daripada waktunya dan dia masih sholat, maka tidak dikatakan kufur, kata para ulama. Sebagian ulama yang mengatakan demikian, ada madhabnya Imam Malik, Syafi'i wa Ahmad. Faqala Ibrahim An-Nakhai wa Ayyub As-Sakhtayani wa Abdullah bin Al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq huwa kafir. Tapi kata sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal wahdah, dia sendirian. Kemudian An-Nakhai, dia bilang, oh itu kafir sudah. Tidak ada lagi. Orang yang tinggal sholat pokoknya kafir. Gitu. Dalilnya mana? Kembali kepada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man taraka salah faqad kafara. Yang meninggalkan sholat kafir sudah. Wa istabdalu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahd alladhi bainana wa baina al-kufr as-salah.
Perbedaan kita dengan orang kafir, kata Nabi, as-salah. Ini menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa yang sengaja meninggalkan solat kafir. Mau sengaja dia, mau lalai dia. Lalai artinya keluar daripada waktunya. Dari waktu zuhur dia belum solat, sampai asar baru dia masuk mau solat. Pas orang azan asar dia langsung solat zuhur. Itu kata para ulama, yakhruju min waqtihi. Dia solat tapi keluar di waktunya. Orang seperti ini sebagian ulama mengatakan kafir. Tapi kafir di sini jangan salah paham dulu, bukan kafir keluar daripada Islam, tapi sederajat dengan orang kafir. Sederajat dia dengan orang kafir. Artinya sederajat dengan orang kafir apa? Perbuatan dia kufur semua, tak bernilai di sisi Allah. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak. Dia muslim tapi dia tak salat. Jadi semua perbuatan yang dia lakukan kebaikan itu tak bernilai di sisi Allah. Ustaz, ada orang Ustaz, rajin dia, mohon maaf ya Ustaz, rajin sedekah, puasanya oke, dengan masyarakat baik, cuman satu Ustaz, tak sholat dia. Ini misal. Maka kata para ulama, la yahtajullahu min amalihi. Allah tak butuh tu sholat dia. Allah tak butuh tu amal ibadah dia. Ternyata apa? Awal ma yuhasab yaumal qiyamah. Pertama kali hisabnya adalah salat. Ada dua amal ibadah yang diperlihatkan oleh Allah dan istimewa. Satu sebelum dia meninggal ketika ruh di tenggorokan. Ketika orang meninggal, ruhnya sebelum ruhnya keluar daripada badannya sampai di tenggorokan ini, itu ibadah yang ditengokkan kepada dia adalah ibadah sedekah pertama kali. Bukan ibadah puasa, bukan ibadah yang lain, tapi ibadah sedekah. Itu yang ditampakkan oleh Allah. Sampai-sampai Allah tuliskan di dalam Al-Quran, jika kami, kata si mayat tadi, jika jasad tadi berkata, hidupkan kami kembali, maka kami akan bersedekah. Itu dalam surat Al-Munafiqun. Yang kedua, solat. Sampai-sampai Nabi katakan tidak ada amal ibadah yang lain yang dihisap pertama sekali selain daripada solat. Sedekah cuma diperlihatkan, tapi solat yang pertama kali dihisap. Makanya apa kalau solatnya, mohon maaf ya, ini bahasa yang kita anggap pendukung. Ndak puasa dia, ndak zakat dia, tapi solat dia, itu masih diperhitungkan oleh Allah. Tapi kalau dia zakat, dia puasa dia, tapi tak solat dia, itu yang menjadi permasalahannya. Kenapa? Karena di dalam solat ini, seorang ilmuwan, seorang psikolog melakukan penelitian. Karakter orang-orang yang melakukan solat dengan baik dan benar, ternyata berpengaruh. Dalam kitabnya Asrarus Shalah kalangan siapa namanya itu? Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Apa kata beliau? Salat itu sangat-sangat mampu membentuk karakter manusia. Tapi Ustaz, ada yang salat mencuri juga kata dia. Ada yang salat maling juga. Ada yang salat korupsi juga kata dia. Ada yang salat dan lain sebagainya. Oh iya bisa. Sebagian ulama bilang, kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, kalau sewuduk dia betul, maka solatnya benar. Kalau solatnya benar, maka dia dapat poinnya, akhlaknya benar. Tapi kalau wuduknya tidak benar, solatnya tidak benar, mesti akhlaknya tidak benar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Ada orang baca Quran tapi Al-Quran tak masuk pada hati dia. Ada orang yang solat tapi solatnya tidak masuk pada diri dia. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada sebagian manusia. Makanya mohon maaf, solat itu penting dan harus ditelaah. Kenapa ketika kita solat harus tumak ninah? Tumak ninah itu artinya apa? Bukan tenang. Tumak ninah itu bukan tenang saja artinya. Tumak ninah lebih daripada itu. Makanya dalam ilmu kesufian atau ilmu tasawuf itu, ketika orang menghadapkan wajahnya kepada Allah, fa'akim wajhaka kata dia. Ketika kita dalam salat menghadapkan wajah kepada Allah, kata orang sufi itu, kata orang ulama-ulama tasawuf itu, berbeda antara zahir dan batin. Kalau berbeda antara zahir dan batin, tidak akan dapat dia nilai salat itu. Maksudnya apa? Yang dihadapkan kepada Allah bukan sekedar wajah, tapi juga hati. Zahir wa batin. Muka kita hadapkan ke kiblat, hati juga kita hadapkan ke kiblat. Bukan cuma muka ke kiblat, hati kemana? Ada orang sholat, ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Serius dia sholat tadi. Allahu Akbar. Memang wajah dia menghadap ke kiblat, hati dia menghadap ke harta itu. Tadi motorku tinggal di luar tadi, dah dikunci belum ya katanya. Goyang imannya langsung.
Dalam sholat dia ingat motornya belum dikunci, belum digembok. Sehingga mohon maaf, apa yang terjadi pada diri dia? Tidak ada kekhusyuan dalam sholat itu. Tidak ada khusyuknya dalam sholat. Takutlah motornya hilang. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia kabur ke parkiran. Alhamdulillah motorku aman, katanya. Baru dia tenang. Maka Bapak Ibu, sebagian ulama bilang begini, kalau pengen mencari barang yang hilang, bawalah sholat, katanya. Dia ada dua tempat terbaik untuk mencari barang yang hilang. Satu tempat dalam sholat, yang kedua dalam kamar mandi, katanya. Ketika sedang buang hajat, maka itu keluar semua ide-ide cemerlang itu. Nah, coba bayangkan. Dan itu disampaikan, benar itu disampaikan. Dua tempat itu. Karena dalam sholat itu setan itu berkeliaran. Jangan dikira dalam masjid itu tidak ada setan. Makanya kalimatnya dalam hadis Nabi, sawwu sufufakum. Rapatkan sop kalian. Jangan sampai ada celah. Karena al-khilalu baina sufufi syayatin. Di antara sof-sof yang kosong itu, yang ngisi, meskipun kosongnya cuma sedikit, itu yang ngisi setan. Yang mengisi di antara sof-sof yang kosong itu setan. Jadi setan tuh bisikkan aja di samping. Masih ingat kalau duit kita ditaruh di atas kulkas, nanti diambil sama anak, hilang. Terpengaruh, Pak. Maka kembali kepada poin tadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salat itu butuh ketenangan. Maka dalam salat itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan bacaan salat itu. Di mana letak doa? Di mana letak doa? Dalam gerakan salat di mana letak doa? Cuman satu, Pak. Sisanya itu bertasbih dan memuji Allah semua. Semuanya memuji Allah. Kecuali satu saja yang isinya doa. Yang lainnya semuanya memuji Allah. Mulai dari Al-Fatihahnya, mulai dari kita berdiri, mulai dari Sami Allahu liman hamidahnya, rukuknya, i'tidalnya, semuanya Pak di situ kita memuji Allah. Tidak berdoa. Kita cuma memuji Allah saja. Artinya apa? Ya Allah, Engkau baik sekali. Tiada Tuhan selainmu. Segala puji bagi dirimu. Semua itu yang kita sampaikan. Sepanjang sholat itu cuma itu yang kita sampaikan. Kecuali ada satu tempat yang kita berdoa kepada Allah. Kapan? Duduk. Ketika itu saja. Kita berdoa kepada Allah. Sisanya tidak kita bertasbih. Apa maksudnya? Artinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah. Sama seperti seorang anak minta duit ke bapaknya. Bapak nih baik kali Pak. Kalau minta langsung ditolak sama bapaknya. Tapi dipuji dulu. Setelah dipuji, diangkat dulu bapak dia. Mudah mengeluarkan duit tuh Pak. Tapi kalau seandainya sudah langsung ditembak begitu saja. Sudah kelakuan dia tak baik. Tiba-tiba datang masuk minta duit langsung. Tak dikasih. Sampai sini paham Bapak Ibu. Pujian kepada Allah. Nah. Pasal selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan yang mengatakan kafir dan tidak kafir. Sebagian para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat bila uzrin itu tidak kafir, tapi sebagian lagi mengatakan yang meninggalkan bila uzrin itu kafir. Artinya Bapak Ibu, ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, oleh para ulama sebagian besar mengatakan kafir. Kafir di sini dia kufur. Kufur di sini adalah ibadah dia setingkat dengan orang kafir. Artinya tidak bermanfaat amal ibadahnya di sisi Allah jika dia meninggalkan sholat. Kemudian pasal selanjutnya, wa qad warada fil hadis inna man hafaza ala salawatil maktuba akramahu Allah taala ala bi khamsi karamatin. Nah, ini Bapak Ibu. Penting. Kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi, orang yang menjaga salatnya, inna man hafaza, barang siapa yang menjaga salawatnya yang 5 yang wajib, akramahu Allah taala bi khamsi, dengan 5 karamat kemuliaan. Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Nah ini boleh dipahami baik-baik Bapak Ibu. Ini salah satu motivasi agar kita tidak meninggalkan salat. Yang pertama kata beliau, yarfa' anhu dhaikal 'aishi wa 'adzabal qabr. Dan yang kedua. Yang pertama tadi yarfa' anhu dhaikal 'aish. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, ya bani Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin, fa inna khazaini mulanatun, fa inna khazaini la yanfaqu da'aban. Kata para ulama, kata Nabi begini, hei anak bani Adam, jangan pernah takut akan kehilangan rezeki dengan harta rezeki yang sedikit.
Sesungguhnya pembendaharaanku besar, kata Allah. Artinya Allah bisa memberikan apapun yang dia inginkan. Tapi kuncinya apa? Wattaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Tapi ada kalimat yang lain dalam riwayat yang lain, dalam surat yang lain kata Allah dalam Al-Quran. Min haitsulah, orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah kasih rezeki min haitsulah wa yarzuquhu min haitsulah yahtasib. Nah, ini penting untuk dipahami, Pak. Kalau orang itu betul-betul datang kepada Allah dan sholatnya benar-benar sholat dan datang betul-betul pasrah kepada Allah, setelah dia sholat dia berdoa kepada Allah, tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, itu tak mungkin. Sangat tidak mungkin. Saya orang yang 100% meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Itu dah pasti, Pak. Kenapa pasti? Saya yakin dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau kita tak yakin dengan doa kita dan kita tak yakin kepada Allah, maka kita tidak meyakini ayat Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka kata Allah, yarfa' anhu daikil aish. Orang yang rajin sholatnya, dia jaga sholat 5 waktunya, Allah jaga rezekinya. Allah jaga rumah tangga dia. Allah berkahi rezekinya. Allah lapangkan dan luaskan. Dan Allah angkat kesempitan daripada kehidupan dia. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Allah itu memberi rezeki bukan hanya duit. Ingat ya. Allah memberi rezeki bukan hanya Ini jangan salah paham dalam benak kita, karena kita nih, kata Nabi dalam hadisnya begini. Kelak di akhir zaman itu kata Nabi begini. Abdad dinar wa abdad dirham. Kelak di hari kiamat itu ada penyembah dinar, ada penyembah dirham. Gitu. Maksudnya apa itu penyembah duit? Jadi ada orang-orang yang mempertuhankan duit di akhir zaman, kata Nabi. Nah, yang dimaksud dengan mempertuhankan duit tadi apa? Orang yang dalam otaknya kalau ndak duit, kalau ndak duit itu ndak hidup tuh namanya. Sampai dia berani mengatakan begini. Kami bekerja ini demi anak istri, untuk menafkahi anak istri. Betul, itu tak salah. Tak salah. Tapi kalau dia kata, kalau kami tak kerja, bagaimana kehidupan anak istri kami? Bagaimana makan mereka? Nah, itu tandanya dia sedang meragukan Allah. Sampai di sini paham? Itulah yang disebut oleh Nabi abdad dinar wa abdad dunia. Itu penyembah dunia, penyembah dinar, penyembah dirham. Kenapa dia tak yakin sama Allah? Maka mohon maaf Bapak Ibu, orang yang yakin dengan Allah melalui ibadah-ibadah dia, mustahil Pak, mustahil bagi Allah untuk memiskinkan dia, itu mustahil. Kita ambil contoh yang paling sederhana, ini contoh Pak, sederhana. Bapak Ibu baca Quran, sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah ekonomi. Anggaplah hari ini tidak ada duit sama sekali untuk makan, tidak ada duit. Coba yang pertama kali Bapak Ibu datang dulu kepada Allah. Setelah datang kepada Allah atau sholat 2 rakaat, baca Quran. Setelah baca Quran, dengan penuh keikhlasan itu baca Qurannya. Habis itu doa kepada Allah. Ya Allah, jika kau pandang sholat 2 rakaatku dan baca Quranku sebagai amal soleh, aku berdoa berwasilah dari amal soleh ini. Berikan keberkahan dan berikan aku rezeki. Pasti Allah kasih. Itu pasti Pak. Kenapa begitu? Allah tak pernah melepaskan hambanya, mau sempit ataupun lapang, Pak. Sekarang pertanyaannya, wong baca Quran saja, setelah baca Quran dia berdoa Allah kabulkan, masa setelah sholat tidak Allah kabulkan? Itu tidak masuk akal itu. Bagi Allah tak masuk akal. Bagi orang beriman sangat tidak masuk akal. Kecuali orang kafir, memang mereka tak sholat. Atau orang munafik. Orang munafik dan orang kafir sama tingkatannya, nanti kita lihat. Ada dalam pembahasan. Sama tingkatannya. Kenapa? Mereka tak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa sholat itu bisa memberikan rezeki. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Yang memberikan rezeki itu kerja atau Allah? Itu dia. Artinya apa? Nah ini kemarin Bapak Ibu pada masa P3K. Ujian P3K dan ujian PNS. Wah,
Itu nampak sekali mana yang betul-betul berpegang teguh kepada Allah dan tidak, tuh nampak. Waduh, stres aku. Enggak lulus P3K. Enggak lulus PNS. Si anu tuh main curang, segala macam lah. Itu nampak orang-orang yang tak bergantung kepada Allah. Artinya apa? Kalau dia sadar yang memberikan itu keberuntungan itu adalah Allah, yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah, maka dia tidak akan seperti itu. Tidak akan berlomba-lomba belajar siang malam sampai tidak sholat hanya untuk ikut P3K sama CPNS. Setelah Allah tidak kabulkan, stres dia. Ya kenapa? Sandarannya bukan Allah, sandarannya manusia. Sandarannya bukan Allah, sandarannya kemampuan. Dia berharap dengan kemampuannya itu bisa. Perasaan sudah aku jawab semuanya. Sudah terasa benar semuanya. Tapi kok tidak lulus juga. Coba mau protes kemana dia? Artinya apa? Siapa yang memberikan kelebihan itu? Allah atau manusia? Ini poin penting Pak bagi kita. Jadi yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah itu adalah bagaimana kita itu dekat dengan Allah. Nah, salah satu ibadah yang banyak berkomunikasi dengan Allah cuma satu Pak, salat, tidak ada yang lain. Makanya mohon maaf, awal ma yuhasab yaumal qiyamah kata Allah, yang pertama kali dihisab dia salat. Yang pertama kali, yang lain tuh ngikut. Yang lain tuh ngikut. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Nah, yang pertama kata Imam Az-Zahabi melalui daripada hadis baginda Nabi tadi, yang pertama kemuliaan yang Allah berikan adalah diangkat kesempitan dalam kehidupan dia atau diberikan kelapangan. Yang kedua, dihindari daripada azabil qabr. Allah jauhkan daripada azab kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyaminihi. Allah berikan kitab daripada di tangan kanannya. Nah, nanti kan orang tuh ditinggal menunggu tuh. Mana yang diberikan kitab di tangan kanan dan mana yang diberikan kitab di tangan kiri. Kalau diberikan kitab di tangan kiri ternyata lebih banyak syarnya daripada baiknya, lebih banyak buruknya daripada baik dia. Kemudian wa yamurru ala siratikal buraq. Kata Imam Az-Zahabi merujuk daripada hadis tadi, kalau orang ini menjaga sholat 5 waktu dia jalan di atas qantarah, apa namanya itu ya? Jalan yang terbuat dari sehelai rambut manusia dibagi jadi 7 bagian. Itulah tempat jalan nanti itu sirat itu. Kira-kira bisa lah itu. Kalau cuma ambil rambut kita nih, coba dibelah jadi 7. Gimana coba? Setipis itulah jalan yang akan kita jalan. Tapi ada orang yang jalannya seperti burak. Ada orang yang jalannya merangkak. Ada orang yang jalannya pelan. Ada orang yang bergantung. Ada yang langsung masuk. Itu tergantung pada ibadah masing-masing. Kalau kafir dan munafik itu tak perlu curiga kita. Dia tidak perlu bergantung. Dia tidak perlu berangkak. Dia tidak perlu pelan-pelan. Langsung masuk. Karena neraka yang sudah dijanjikan bagi mereka jahanam. Itu munafik dan kafir. Sisanya baru kemudian diberikan. Ada yang bergantung dia. Ada yang pelan-pelan dia. Tapi kata Nabi, yang sholatnya terjaga 5 waktu dia, yang mereka jalan, yamurru ala siratikal buraq. Mereka berjalan di atas jalan tersebut atau di jembatan tersebut seperti burak. Tahu burak kan Bapak Ibu? Tahu burak? Bapak Ibu tahu burak enggak? Enggak pernah ketemu ya, namanya kenal ya. Ya. Tengok roket tahu roket? Anggap aja sekencang itulah. Cepet tuh Pak. Atau usah roket lagi. Kalau sekarang nih ya lebih kencang roket sih daripada kereta cepat. Kereta cepat tuh secepat apapun kita enggak tahu. Kata Saudi itu, pokoknya di Saudi Arabia sekarang sudah ada kereta cepat. Saya tengok pas saya naik itu tak juga cepat-cepat juga, begitu-begitu aja tuh. Artinya masih jalan di atas itulah kan, tapi tidak cepat-cepat juga gitu. Masih 2 jam dari Mekah Madinah, masih 2 jam itu masih lumayan lah. Tapi kalau buruk kan tidak perlu lagi. Kecepatan cahaya, kecepatan buruk. Ini dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kecepatan buruk itu diukur dengan kecepatan cahaya sama. Dan kecepatan cahaya itu sudah bisa diukur. Kecepatan cahaya itu seorang ilmuwan dari Amerika sudah bisa mengukur kecepatan cahaya. Dan kecepatan cahaya itu bisa diukur dengan kecepatan, mohon maaf, ada pesawat yang bisa dibuat seperti itu. Artinya apa? Kalau buruk pada masa itu mungkin sangat sudah bisa diterima oleh akal hari ini karena sudah ada penemuan ilmiahnya.
Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau dulu namanya buruk, kalau sekarang namanya pesawat. Tahu pesawat Bapak Ibu? Dari Jogja, dari Pekanbaru ke Jogja berapa jam? 1 jam 45 menit atau 2 jam lah. Pesawat buruk, nama pesawatnya aja udah buruk. Pesawat buruk. Baik, lanjut Bapak Ibu. Itu yang keempat. Yang kelima, yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Orang yang menjaga sholat 5 waktu dia masuk surga tanpa hisab. Nah, pengen apa tak pengen? Iya, kalau itu cepat tuh semua jawabnya pengen. Pas lagi tak sholat, itu dia menjadi masalah. Baik Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya, tapi ingat, bukan hanya itu saja. Kata iblis begini. Iblis berkomunikasi dengan Nabi dalam hadis itu begini. Kata Nabi, man rufaqauka min ummati yaumal qiyamah, kata Nabi. Iblis, kata Nabi. Siapa kawan-kawanmu kelak di hari kiamat dari umatku, kata Nabi Muhammad. Dijawab sama iblis, qala 10, ada 10, kata dia. Ada berapa kawan iblis? 10. Dari 10 itu kita sampaikan satu aja. Al-mutahawin bis salati. Orang yang meremehkan salat, satu di antara kawan iblis. Orang yang meremehkan. Kita lihat hadis Nabi, betul apa tidak? Apa kata Nabi? Wa man tahawana biha, barang siapa yang meremehkan salat, aqabahullahu bi 15 uqubah. Orang yang meremehkan salat, kata Nabi, dihukum oleh Allah dengan 15, ini 10, tambah 5 lagi. 15 hukuman. 15 hukuman. 5 di dunia, 3 ketika mati, 3 dalam kubur, 3 ketika sudah keluar daripada kubur. 3 kali 3 9 baru. Ini kok 15 kata dia. Tapi tidak apa-apa. 5 di dunia, 3 ketika mati, 3 di dalam kubur, 3 inda khuruji minal kubur. Kemudian baru berapa itu? 9 tambah 5, 14. Satunya lagi, wa yadkhul finnar. Dimasukkan ke dalam neraka. Fa ammal lati fid dunya, adapun 5 yang di dunia itu, 5 hukuman bagi mereka yang meremehkan salat, bukan meninggalkan salat. Ingat kalimatnya tahawan. Artinya dia meremehkan, bukan meninggalkan. Kalau meremehkan itu begini. Salat dia, tapi tunggu waktu. Ntar dulu lah. Jadi orang yang meremehkan salat ini maknanya banyak. Meninggalkan salat, meremehkan salat. Tidak yakin dengan salat bahwa salat itu bisa memberikan keberkahan, tak yakin, itu meremehkan salat. Melalaikan salat sampai akhir waktu, sama, dia meremehkan salat. Kemudian dia katakan bahwa salat itu bukanlah satu-satunya amal terbaik, merendahkan salat. Sampai di sini paham? Ini wujud peremehan terhadap salat. Sehingga mohon maaf ketika dia membandingkan antara salat dengan dunia, termasuk dengan peremehan salat. Membandingkan itu bagaimana? Ketika azan berkumandang, masih ada pelanggan di warung. Kira-kira mau meninggalkan warung, situ ada duit masuk atau piti masuk, atau atau melalaikan salat. Lalaikan dulu lah Ustaz, biarkan itu selesai, kan masih azan. Pas azan selesai, ini cara setan menghasut Pak, cara iblis masuk begini, cara iblis masuk tuh. Pas azan selesai, yang tadinya cuma 1 orang naik jadi 5 orang. Kira-kira piti masuk enggak tuh? Ketika 5 datang, qomat berkumandang. Akan baru qomat, belum rakaat pertama. Diladenin tuh Pak. Sampai yang kelima, sholat pun selesai. Astagfirullah. Barulah dia istighfar. Astagfirullah. Padahal dia sadar. Maka istighfarnya tak berlaku di hadapan Allah itu Pak. Kecuali memang dia beristighfar murni karena kesalahan dia. Tapi itu sengaja. Nah itu sama dengan melalaikan. Dia lebih mementingkan urusan itu ketimbang yang lain. Dia lebih penting duit masuk daripada berkah masuk. Lebih penting piti masuk daripada berkah masuk. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Ini terjadi di semua tempat. Di mana-mana. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari ujung dunia sampai akhir dunia sama. Semua begitu. Ketika sudah ada pelanggan tuh, sayanglah. Piti masuk. Meskipun cuma 20.000. Untungnya cuma 20.000. Berarti kita sedang membandingkan 20.000 dengan sholat.
Artinya apa? Kita menghargai sholat itu cuma 20.000. Paling tinggi keuntungan kita 200.000. Satu orang. Paling tinggi dari 5 orang itu kita dapat 1 juta. Berarti kita mengukur sholat itu sebanding dengan 1 juta. Kata Allah, kok rendah sekali kalian hargai aku, gitu deh. Jadi jangan salah kalau Allah berkata begitu kepada hambanya. Kok rendah sekali kalian hargai diriku, gitu deh. Makanya Bapak Ibu, uniknya yang bagus itu yang kemarin itu yang keluar di televisi. Yang korupsi 327 triliun itu. Nah, apa kata dia? Korupsi jangan tanggung-tanggung. Jadi sekali korupsi 327 triliun. Nah, itu kan mantap tuh. Dapat penjara cuma 6 tahun. Potong 100 juta, 100 juta, 100 juta, 600 baru habis. Masih sisa triliunan lagi kan. Nah, itu maksudnya sama tuh Pak. Artinya apa? Kok kalau mau berbuat dosa sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau mengukur sholat itu jangan tanggung-tanggung. Cuma 1 juta. Harus diukur dengan sebanyak mungkin. Tapi pertanyaannya, bisakah sholat itu diukur dengan dunia? Tak bisa. Bahkan cuma sholat apa namanya? Sholat isyraq. Bukan sholat 5 waktu, sholat isyraq. Lebih baik daripada seisi dunia. Coba bayangkan. Pertanyaannya kembali kepada kita. Sholat isyraq saja kita dapat seisi dunia. Gimana kalau sholat 5 waktu? Apa yang kita dapat? Pertanyaannya, mungkin tidak bagi Allah menolak doa kita? Tidak mungkin Pak. Sangat tidak mungkin. Kecuali yang kita minta tuh, ya Allah, tolong kau hancurkan rumah si Anu tuh ya Allah, habis sholat. Dia doa begitu. Aku pokoknya benci sama si Anu tuh ya Allah. Hancurkan rumah dia. Nah, itu jelas Allah tolak tuh. Tapi kalau terzolimi secara mutlak bisa jadi. Nah, baik, kembali kepada poin tadi. Kata Allah, kata Nabi, 5 di dunia. Yang akan ditampakkan di dunia, 5. 1. Orang yang meremehkan sholat, 15 hukumannya. 5 di dunia. Nah, yang 5 di dunia itu yang pertama, yanzi'ul baraka min umrihi. Allah cabut keberkahan dari umur dia. Jadi kalau umur keberkahan itu tak ada lagi, percuma dia ulang tahun itu. Iyalah, tidak ada guna ulang tahun. Kan guna ulang tahun itu ngapain? Doakan umurku biar berkah dan bermanfaat. Ya Allah, sudah dicabut sama Allah, ngapain ulang tahun? Jadi ingat Bapak Ibu, orang yang meremehkan sholat dan apa tak lagi meninggalkan sholat, tak perlu Bapak Ibu capek-capek mendoakan umur dia berkah, tidak perlu. Sudah mesti Allah cabut. Yang perlu kita doakan, ya Allah semoga dia tobat. Itu yang paling kita doakan. Kenapa? Buat apa kita capek-capek doakan, ya Allah semoga umur dia panjang. Semakin panjang umurnya semakin tidak sholat dia. Nah, cepat doakan mati. Nah, itu tak boleh juga. Jangan pula kita doakan mati pula. Yanza' fi qulubihi. Allah cabut tuh keberkahannya, kata Nabi. Yang kedua, yamhi siyab as-salihina min wajh. Dicabut asar soleh di wajahnya. Allah hapus. Allah hapus asar soleh di wajahnya. Tak nampak kebaikan daripada diri dia itu, tak nampak. Orang yang rajin sholat dan rajin baca Quran, itu wajah dia bercahaya. Yang mandang bukan kita. Jangan tengok di kaca, kok tak nampak, aku rajin sholat tak nampak cahaya tuh. Yang nengoknya jangan di dalam gelap, pakai lampu nampak cahaya tuh. Yang nampak orang rajin sholat itu cahaya di wajahnya itu bukan kita, orang lain. Kalau dia sengaja menengok di kaca berarti dia sedang berharap dipuji. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Apa kata orang, kok bersih wajah Bang Bembeng tuh ya, kata dia. Secara batin, bukan zohir. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Ini penting, karena Bapak Ibu pasti akan bertemu dengan orang seperti itu. Oh, si Anu tuh kok bercahaya ya wajah dia, kok bersih kali wajahnya. Dia tak katakan di depan orangnya, dia katakan dengan yang lain. Kenapa? Oh, mungkin karena dia rajin sholat, mungkin karena dia rajin membaca Al-Quran. Dan Allah itu janjinya Allah kok. Naddarallah, kata Allah. Naddarallah. Naddarallah itu artinya apa? Allah berikan wajah yang yang bercahaya, sumringah, meskipun masam mukanya, tapi tetap nampak tuh cahaya kebersihan itu di wajah. Orang yang rajin sholat, Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang rajin sholat.
Ada 3 ibadah Bapak Ibu yang membuat wajah itu bersih. Satu, orang yang menjaga wudhu dia. Hatta yubtil, sampai dia batal. Jadi Bapak Ibu, orang yang menjaga wudhu dia, itu di hari kiamat, wajah dia bercahaya. Orang yang menjaga sholatnya, 5 waktu tadi, wajah dia bercahaya. Dan yang ketiga, orang yang baca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan hatinya, maksudnya membaca tapi hatinya juga ikut membaca, Allah berikan sinar di wajahnya. Naddarallahu yaumal qiyamah. Allah di hari kiamat Allah tampakkan ketika dibangkitkan itu kelihatan wajah-wajah yang bersinar itu. Nah, kalau nampak Bapak Ibu wajah yang bersinar itu dari saudara-saudara kita, ibadahnya paling tidak itu 3 tadi. Orang yang menjaga wudhu dia, orang yang rajin sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktunya, dan orang yang rajin baca Qur'annya. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Jadi wajah dia kalau dia tinggalkan sholat itu tidak nampak, tidak bersinar, tidak berseri. Tidak ada wajah-wajah orang soleh itu tak nampak. Wajah-wajah, tengok wajah. Memang tak nampak wajah soleh dari wajah anda itu. Kan sering kita bergurau dengan kawan gitu. Kau ni nampak, suka kali kau mencuri, suka kali kau maling, suka kali kau tak tinggalkan sholat. Tak nampak wajah soleh dalam diri kau lagi. Nah, kan gitu. Kadang-kadang ada lagi yang lebih parah lagi. Kok sholat kau main-main dah kayak munafik aja nih. Dah tak nampak wajah soleh dalam wajahmu. Nah, itu juga sama. Itu sebenarnya bahasa yang kemudian ditampakkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kullu amalin ya'malu bihi la yu'ajjiruhu Allahu alaihi. Nah, ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Orang yang sengaja meremehkan sholat, meninggalkan sholat, melalaikan sholat dan lain sebagainya, merendahkan sholat, menghinakan sholat, semua amal ibadah yang dia perbuat tidak diganjar oleh Allah, tidak diberikan balasan sama Allah. Jadi capek-capek aja sholat, capek-capek aja beribadah yang lain tapi tidak bernilai di sisi Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah sebut apa dalam Al-Quran? Habitat a'maluhum. Orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Orang kufur itu apapun ibadah yang dia buat, mau sedekahnya, mau berbuat baiknya dengan manusia, tidak Allah nilai sama sekali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Puasa 30 hari. Puasa kita. Tapi kita tak sholat. Kira-kira capeknya atau tak dapat capek apa tak dapat capek? Dapat capeknya doang Bapak Ibu. Tidak dapat apa-apa dari Allah. Cuman capek. Oh ada Ustaz. Ada yang kami dapat. THR. Itu pun kalau ada yang mau kasih. Kalau tak ada yang kasih. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi jangan salah. Orang yang meninggalkan sholat itu bukan main-main. Bukan main-main. Saya ambil satu ayat dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran itu, orang yang melaksanakan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dengan mungkar. Itu bukan main-main, beneran itu. Bukan main-main, beneran. Kata Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, kalau lisan dia berzikir, bertasbih kepada Allah dalam sholatnya, malu dia nak mencaci maki orang itu malu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Orang yang rajin sholat ditambah oleh Allah rasa malu dia. Yang rajin sholat tapi ditambah oleh Allah rasa malu dia dalam diri dia. Sehingga nak mencaci, nak memaki itu malu Pak. Apalagi mencuri, apalagi korupsi, apalagi dan lain sebagainya, mau main curang segala macam. Apa yang mau dimainkan? Rasa malu sudah tertanam, lebih tinggi rasa malu dia. Itu yang kemudian tertanam dalam diri orang-orang yang mohon maaf menjaga sholatnya. Nah inilah keberkahan yang hilang kalau kita meninggalkan sholat. Yang keempat, la yarfa' lahu du'a ila sama'. Tidak sampai doanya sama Allah. Ya Allah. Dia tak sholat, tapi dia berdoa kepada Allah. Sebagian ulama berkata, dia bertobat terlebih dahulu kepada Allah, barulah kemudian Allah terima amal ibadah dia. Kalau tidak Allah terima. Jadi orang yang sudah meninggalkan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mengutip satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kelak di hari kiamat itu, kelak di hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai umatku itu akan meninggalkan sholat dan mereka menghilangkan sedikit demi sedikit nilai-nilai Islam itu dari diri mereka. Wa yabqal hutalah, tinggallah keburukan-keburukan pada diri mereka kata Nabi. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu boleh perhatikan
Peganglah kata-kata saya ini berdasarkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kelak Bapak Ibu akan melihat orang-orang di muka bumi ini meremehkan sholat dan tidak punya dosa dengan sholat ketika dia meninggalkan sholat. Saya ambil contoh. Saya ngajar di salah satu universitas. Saya tak sebut daerahnya mana. Nanti malu dia. Apalagi kalau saya sebutkan Riau. Oh, makin jadi malu Riau kan. Saya ngajar di salah satu universitas. Jumlah mahasiswanya ada 17. Salah. 27. Jumlah mahasiswanya 27. Bukan mahasiswa yang mahasiswi. Perempuan 27. Dari 27 itu saya tanya. Siapa yang tadi sholat subuh? Yang angkat tangan cuma 2 orang. Berarti berapa orang yang tak sholat? 25. Kemudian saya tanya lagi. Karena saya ngajarnya di waktu asar. Saya tanya. Setelah sholat asar saya ngajar. Saya tanya. Yang tadi sholat zuhur angkat tangan? 4 orang. Dari 27 kurang 4 berarti 23. Yang sekarang sudah sholat asar angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan satupun. Kira-kira. Perbandingannya berapa banyak? Dari yang sholat dan yang tidak sholat. Antara langit dan bumi. Jumlahnya 27. Yang sholat cuma 4. Ambillah 4 misalkan. Berapa yang tidak sholat? 23. Itu berapa persen perbandingannya? Paling 1-2%. Coba bayangkan. Dari jumlah itu. Baru 1 kelas. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu generasi muda. Dengan bangganya ketika saya katakan kalian tidak sholat. Begitu. Saya katakan begitu Pak. Kalian tak sholat. Tersenyum. Tertawa. Tidak sholat Pak. Kan kami jujur. La ilaha illallah. Memang jujur tak sholat. Tapi tersenyum itu yang bikin sakit hati saya. Coba bayangkan. Ketawa dia tak sholat tuh ketawa. Tapi kan kami jujur Ustaz. Nak marah tak bisa juga. Karena dia udah katakan kami jujur tadi. Kalau dia bohong kan lebih tambah dosa kata dia. Memang kadang-kadang benar juga. Nah, tapi bayangkan Bapak Ibu. Maksud saya adalah betapa rusaknya generasi kita hari ini. Anak muda berani meninggalkan sholat dan tanpa dosa. Itu baru masa Pak. Antara bapak-bapak ini dengan anak muda yang tadi saya sampaikan. Paling jauh 30 tahun. Paling sedikit 20 tahun. Artinya apa? Yang harus kita pikirkan 20 tahun yang akan datang. Sekarang saja yang anak-anak muda sekarang yang jaraknya 15 tahun, 20 tahun dari bapak-bapak kita sekarang sudah berani meninggalkan sholat dan tidak punya dosa meninggalkan sholat. Pertanyaannya, bagaimana dengan 20 tahun yang akan datang? Kira-kira mereka meninggalkan sholat itu dengan sengaja atau memang tidak ada lagi kewajiban sholat? Kira-kira bagaimana? Hilang Pak, hilang kewajiban sholat dari anak-anak kita, hilang. Kenapa begitu? Karena regenerasinya kurang baik. Dari generasi-generasi kita nampak ketidakbaikan. Nabi kata begitu saja sederhana kata Nabi. Kebaikan dari diri seseorang itu akan hilang ketika di hari kiamat. Sedikit demi sedikit Allah cabut. Benar Pak? Buktinya apa? Itulah yang kita lihat. Saya membuktikan sendiri mahasiswa tersenyum dan tertawa ketika sengaja meninggalkan sholat dan tidak sholat. Itu baru 1 Pak. Saya lakukan ujian yang kedua. Apa yang saya tanya? Yang kedua itu. Saya tanyakan pertanyaan kedua. Siapa yang bangun daripada tidur subuh tadi, tidur malam, bangun subuh langsung baca Quran? Dari sekian banyak. 1 orang. 1 orang. Alhamdulillah. Dari 27 ada 1 orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya tanya. Dari sebanyak kalian ini yang bangun tidur langsung pegang HP siapa? Semua angkat tangan. Coba bayangkan. Dosennya yang salah. Iya betul. Memang saya yang salah tuh Pak. Memang saya akuilah kalau itu saya salah tuh. Karena saya tak serumah dengan mereka itu kan Pak. Astagfirullah. Benar Pak. Itu betul. Benar. Yang salah memang dosennya. Yang dosennya yang kedua, yang ketiga, yang pertama orang tuanya kan Pak. Pertanyaannya adalah, saya tanya pertanyaan ke selanjutnya. Orang tua kalian tak bangunkan? Apa kata mereka? Bangunkan. Kadang sekali doang, kadang nggak dibangunkan. Ada yang dibangunkan, ada yang tidak.
Nah, jah boro-boro siram, bangunkan. Nah, bangun sholat nak selesai. Gimana mau disiram pakai air? Kalau perlu diinjak, Pak. Kau ini tak sholat, besok jangan kau coba-coba minta bertanggung jawab sama Tuhan ya. Coba bayangkan. Tapi kan mana ada orang tua yang mau melihat anaknya masuk ke dalam neraka. Janji Allah itu terbukti. Di dalam Al-Quran Allah kata kelak akan alhiqna bis salihin. Kami kumpulkan tuh. Keluarga-keluarga yang soleh itu kami kumpulkan. Anak, bapak, istri semua dikumpulkan jadi satu. Lah satu orang enggak ada. Si Anu tuh mana? Ya Allah anakku enggak ada. Kata Allah, dah kau suruh sholat belum? Belum. Nah, masuk kau sekali kata dia. Akhirnya masuk sekali bapaknya. Bapaknya pun masuk neraka sekali. Nah, itu yang menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keprihatinan kita hari ini adalah saya sengaja itu Bapak Ibu melakukan ujian itu terhadap mahasiswa itu. Saya pengen tahu seberapa besar perkataan Nabi itu terbukti. Ternyata memang betul-betul terbukti itu. Memang betul-betul terbukti. Tidak ada dosa dalam diri mereka ketika meninggalkan sholat. Apalagi zakat, puasa, dan baca Quran. Yang sholat begitu wajib saja mereka berani tinggalkan begitu. Apalagi baca Quran. Makanya saya katakan sama Bapak Ibu. Adakah yang baca Quran bangun tidur ada yang baca Quran? Enggak ada satupun. Boro-boro setelah itu Bapak Ibu. Sepanjang dari setelah bangun subuh sampai asar itu. HP itu tak ada gunanya selain daripada tak tiktok saja. Tidak ada yang lain. Coba pengaruh daripada dunia ini terhadap generasi kita. Tapi kan itu sunatullah betul. Tapi kan kita tidak pengen anak kita masuk. Jadi kita jaga generasi. Meskipun itu sunnatullah, tapi kita masih punya kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada mereka dan menjaga mereka. Keprihatinan kita hari ini adalah anak-anak muda hari ini mereka tidak lagi merasa bersalah ketika mereka melakukan dosa. Itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima. Wal khamisah laisa lahu hazzun fid du'a'is salihin. Tidak ada dia. Tidak ada ketika dia berdoa, ya Allah jadikan kami seperti mereka orang-orang soleh, tertolak. Ketika dia minta sama orang soleh, ya Allah, ya orang soleh tolong doakan kami. Allah jawab, itu tidak sholat, ngapain kalian doa? Doakan aja dia semoga tobat dan selesai. Begitu iya. La hazzalah, tak ada guna. Dan tak bermanfaat. Seperti yang tadi kita katakan, dia tak sholat. Kita doakan, ya Allah semoga umur dia panjang. Lalu Allah kata dia umurnya tak berkah, ngapain kita doakan berkah? Kita doakan saja semoga dia tobat. Semoga Allah memberikan hidayah. Artinya apa Bapak Ibu? Di dunia dia sudah dihukumi begitu oleh Allah. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Maka mohon maaf Bapak Ibu, orang munafik itu kalaulah sholat 5 waktu saja, sholat 5 waktu, kalaulah sholat 2 waktu saja ditinggalkan. Ada solat yang paling berat bagi orang munafik kata Nabi. Solat subuh sama solat isya. Kalau solat subuh dan solat isya saja yang ditinggalkan, masuk dalam derajat munafik. Kalau munafik nerakanya jahanam, apa tak lagi kalau 5 solat ini dia tinggalkan. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Artinya apa? Orang yang sengaja meninggalkan solat itu sama penghuni neraka jahanam. Orang dah kufur gimana? Tapi saya tak katakan ini ya, saya tak katakan mengajak membenci Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah semoga beliau mendapat hidayah. Apa yang dikatakan Ade Armando? Mana dalil tentang sholat 5 waktu itu? Nah, ini contoh yang nyata untuk saya sampaikan di hadapan kita Bapak Ibu. Pengaruh pemikiran Ade Armando itu terhadap generasi kita. Apa kata dia? Mana dalil wajib sholat 5 waktu? Mana dalilnya? Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Nah, ini perang pemikiran pula. Tidak ada Pak. Tapi ingat, yang mengikuti Ade Armando itu tidak 1-2 orang, ribuan. Artinya apa? Yang terpengaruhi oleh pikiran, oleh pola pikir Ade Armando bukan sedikit, banyak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu lawan kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Itu perang kita yang sesungguhnya. Kita berperang dengan kaum muslim munafik. Sampai mereka berani katakan, mana dalil wajib sholat itu mana? Sekarang saya tanya, ketika itu dihadapkan dengan generasi-generasi muda yang tidak mengerti Al-Quran. Apa jawaban mereka? Oh iya juga ya, kan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Akhirnya apa Pak?
terpengaruh mereka dan mereka tidak. Dosen tuh Pak, S3 tuh, keblinger otaknya. S3 tuh. Masih mending yang tidak pakai S kan. Masih ada sehatnya lagi. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang gelar itu tidak juga terlalu dibutuhkan itu Bapak Ibu. Jangan terlalu bangga dengan gelar lah pokoknya. S1, S2, S3, profesor. Ini banyak profesor yang keblinger otaknya itu kan. Sampai bilang semua agama sama, benar. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kapan waktu kita bahas Bapak Ibu. Itu perang pemikiran Bapak Ibu. Kalau itu yang kita bahas lain cerita kita Bapak Ibu. Makin jadi kita merasa kok khawatir sekali hidup di muka bumi ini gitu. Bapak Ibu saya kasih tahu. Seorang sahabat Nabi bernama Hudzaifah ibn Yaman. Duduk dengan para sahabat. Kemudian di hadapan Nabi. Nabi cerita. Ketika Nabi bercerita tentang akhir zaman Bapak Ibu. Itu sahabat Nabi semuanya minta begini. Ya Rasulullah, bisa kau doakan kami agar kami mati cepat. Saking takutnya bertemu dengan keadaan akhir zaman itu. Mereka berdoa biar dimatikan lebih cepat. Biar gak ketemu dengan fitnah-fitnah itu. Kata Nabi, kalian aman. Yang tak aman itu siapa? Kita Pak. Yang tak aman itu siapa? Kita. Kita inilah yang berada di akhir zaman itu. Yang tidak aman itu kita. Kalau sahabat aman dia Nabi masih hidup. Dan sebagian besar dijamin masuk surga. Bahkan orang-orang ada yang di bawah tahta syajaratul ridwan. Yang bai'ur ridwan tahta syajarah. Nah, jelas masuk surga. Diridhai oleh Allah. Lah kita. Sahabat bukan. Tabi'in bukan. Tabi'in bukan. Ulama bukan. Hanya orang-orang yang oleh Nabi. Mereka akan menjadi orang yang paling beruntung. Selain daripada sahabat tabi'in dan tabi'in. Masalahnya apa? Kita sholat tak sholat. Kita tak pernah cinta dengan Nabi. Kalau kita cinta dengan Nabi, kita sholat. Karena Nabi sholat. Nah, pengaruh itulah yang kelak terjadi dalam generasi kita. Sedikit demi sedikit. Shibran bisyibrin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini baru sampai 5. Belum 15 lagi. Ini baru 5. Ini kapan kita selesai daripada sholat nih Bang Memeng? Ini baru sholat aja tak selesai-selesai nih Bang Memeng. Baru dosa sholat aja belum selesai. Dosa besar sholat tak selesai-selesai. Baik Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ini udah panjang. Ini tak bunyi-bunyi belnya. Apa sudah berbunyi? Oh udah kelewatan ya. Kalau kelewatan bilanglah Bapak Ibu. Saya ini kalau tak dibilang diam-diam aja saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma ij'al al-Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'al al-Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.